Keberanian Momonosuke menjawab intimidasi Kaido membuat seisi panggung eksekusi terkejut. Lantas berhasilkah nantinya Akazaya Nine menyelamatkan tuannya? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 986. Di akhir panel kita menyaksikan Kaido mendapatkan serangan kejut dari Akazaya Nine. Mereka datang dengan tiba-tiba sampai membuat pihak musuh kaget dan setelahnya sayang sekali kita dipaksa kembali untuk menunggu kelanjutannya pada chapter berikutnya. Well, One Piece 986 masih diawali dari bagian belakang Onigashima. Pada chapter sebelumnya para anggota Akazaya Nine sudah ditunggu oleh Kanjuro si pengkhianat. Dan sampai pada akhirnya terjadilah duel di antara Kiku melawan Kanjuro. Sekarang kita melihat Kanjuro sudah tergeletak bersimbah darah. Lalu apakah ini artinya Kanjuro sudah tewas dan kisahnya dalam Arc Wano berakhir sampai sini? Ya, pada dasarnya sih Oda adalah tipikal mangaka yang jarang membuat karakter antagonis meninggal. Beliau justru lebih sering mematikan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan si protagonis utamanya. Semenjak memasuki dunia baru, praktis ada dua nama yang pada akhirnya berkorban demi kemajuan cerita bagi Luffy si pemeran utamanya. Seperti contohnya Pedro saat di Whole Cake Island, dan terakhir ada nama Yasu yang berkorban untuk mengalihkan isu. Nah, yang menariknya dari segi peran dalam alur cerita, tokoh seperti Kanjuro tanpa kita sadari juga pernah menjalankan dua peran, baik itu protagonis maupun antagonis. Jasanya saat di Dressrosa juga berpengaruh besar dalam menyelamatkan Luffy dan Law dari tangan Sugar. Usopp yang kala itu meminta bantuan dari Kanjuro pada akhirnya berhasil membuat Sugar pingsan dan dampak besarnya adalah mengembalikan semua mainan ke wujud normalnya sehingga membuat Doflamingo pun menjadi murka. Indikasi inilah yang membuat saya percaya bahwa Kanjuro memang sudah tewas. Memang peran baiknya sengaja dibuat-buat. Namun begitu, fakta bahwa dia sendiri pun sudah siap untuk mati demi membalaskan dendam pembantaian klan Kurozumi adalah sebuah clue yang telah dibangun sejak awal. Ini artinya baik Kanjuro dan member Akazaya Nine sudah tidak akan ragu-ragu lagi ketika mereka saling berhadapan, meskipun mati menjadi resikonya. Ya, peristiwa ini bisa menjadi penghormatan bagi Kanjuro dari para Akazaya Nine, karena beberapa dari mereka pun ada yang sempat menangisinya. Bahkan Kiemon sempat menguatkan koleganya dengan mengatakan kalian semua sudah cukup menderita, sambil memunculkan kembali ingatan mereka saat masih bersama Oden. Hal ini menandakan ada semacam respect tersendiri bagi Kanjuro, meskipun sangat disayangkan melihat dia akhirnya mengkhianati mantan rekan-rekannya. Ya, untung saja peristiwa pilu ini terobati dengan kehadiran Izo yang kembali pulang ke tanah kelahirannya. Kiemon dan Denjiro yang saat itu tiba bersamaan sempat terkejut dengan kedatangan mantan divisi Shirohige tersebut, sembari mempertegaskan kembali kesiapannya untuk sekedar memperkuat tekad mereka masing-masing dalam menghadapi perang ini. Pertemuan ini adalah pertemuan yang emosional. Mereka pada akhirnya dipersatukan kembali dan harus menghadapi situasi yang kurang mengenakan. Demi misi balas dendam dan mewujudkan cita-cita tuanya membuka perbatasan negeri Wano, tidak ada kata lagi selain maju ke depan untuk mengusir Kaido beserta sekutunya, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Nah, kemudian setelah meninggalkan tubuh kaku Kanjuro, Akazaya Nine akhirnya bergerak menuju kastil. Dan adegan pun berpindah fokus menuju ke si antagonis utama dalam alur ini. Ya, Kaido yang telah menebas kepala Orochi sebelumnya telah mengultimatum para pengikut Orochi untuk menentukan sikap mereka. Di sini sekali lagi kita diperlihatkan potongan tubuh Orochi yang mana ada bagian kepalanya yang sudah terbujur kaku. Masih ada banyak pro kontra terkait kematiannya. Begitupun dengan si pengkhianat Kanjuro. Menariknya pada chapter minggu ini, bagian tubuh mereka berdua diperlihatkan secara bergantian. Setelah tubuh Kanjuro, Oda kemudian memperlihatkan kepala Orochi. Jikapun akhirnya dua keturunan klan Kurozumi tersebut telah tewas, maka tidak merubah keyakinan para pengikut Oden bahwa yang menjadi biang masalah atas penguasaan negeri Wano adalah satu sosok, yaitu Kaido. Artinya mau itu hidup atau mati,
Tapi jika Kaido masih berkuasa, maka cita-cita Oden masih belum bisa terpenuhi. Ya, di sini Orochi hanya sekedar menumpang dan menjadikan kekuatan bajak laut Kaido sebagai sebuah tameng, seperti yang pernah ia lakukan ketika mengintimidasi CP0 dengan membawa-bawa nama Kaido yang saat itu sedang melakukan negosiasi. Nah, kemudian setelah mengultimatum para pengikut Orochi, ada perkataan menarik yang keluar dari mulut Sang Yonko. Dia secara lantang menyinggung arti kata kesetiaan para samurai. Sejujurnya Kaido di sini sudah menentukan pilihan pada mereka tanpa paksaan. Dia sudah paham dengan arti kesetiaan. Ya, kapasitasnya sebagai seorang pemimpin tentu tahu betul bahwa kesetiaan adalah ujung tombak untuk membentuk sebuah kelompok atau organisasi. Baginya pilihan tadi sudah ditawarkan pada mereka. Yang mau ikut menguasai dunia maka akan menjadi bagian dari The Beast Pirate. Sebaliknya bagi yang ingin menentang, maka Kaido pun akan memberikan respeknya pada mereka. Namun siangnya mereka sudah tentu akan dihabisi oleh bajak laut Kaido. Pada akhirnya pengikut Orochi yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu 5.000 pasukan samurai Mewarigumi dan 5.000 pasukan ninja Oniwa Bansu sudah menentukan sikapnya untuk melayani tuan barunya yaitu Kaido. Ya, pada dasarnya Oniwa Bansu merupakan kelompok yang tidak pasti kesetiaannya. Jadi meskipun saat itu kakek Hyo marah atas keputusan mereka, namun semua itu tidak akan merubah situasi apapun karena sejatinya mereka sedari dulu adalah bagian dari pengawal Shogun Sukiyaki. Mereka hanya berpihak pada kekuatan yang sudah menguasai saja. Kita lihat aksi mereka nanti ketika Kaido dan sekutunya berhasil diusir dari tanah Wano. Apakah mereka akan melayani sistem kesogunan yang baru atau justru mereka malah gugur di perang Wano ini? Well, lanjut ke panel berikutnya. Situasi berbahaya saat ini sedang dihadapi oleh Nami dan Carrot. Mereka berdua berpisah dengan Shinobu yang pergi untuk menyelamatkan Momonosuke. Nah, di hadapan mereka berdua saat ini sudah ada seorang monster perempuan yaitu Big Mom. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan. Mereka harus bisa mencari celah untuk dapat melepaskan diri. Seandainya saja malam itu ada bulan purnama, mungkin Carrot bisa menjadi solusi untuk kabur dari kerumunan homies dan Big Mom. Atau mungkin Sanji akan datang dengan wujud Osobamasnya yang tak kasat mata untuk menyelamatkan mereka. Ya, kita tunggu saja dengan cara apa mereka akan mengelabuhi Big Mom dan para homiesnya. Semoga saja sih keadaannya tidak semakin memburuk. Nah, tidak hanya Nami dan Carrot yang dihadapkan dengan seorang Yonko. Kali ini situasi Momonosuke juga sama bahayanya. Kaido sudah mulai mengintimidasi kakak dari Hiyori ini. Sikapnya masih sama seperti dulu yang masih ragu jika Momo adalah anak dari Oden. Maka dari itu sekali lagi ia ingin menegaskan pada Momo siapa sebenarnya dia. Ya, seperti pada judul chapter kali ini, Namaku, yang merujuk pada peristiwa yang dialami oleh Momonosuke. Jadi di sini Kaido terlihat seperti ingin sekali mematahkan semangat dan tekad Momonosuke dengan dalih seandainya Momo tidak mengakui sebagai anak Oden dan Toki, maka Kaido akan mengampuninya dan menganggap dia anak tidak berdosa. Semua itu ia lakukan juga demi mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak lama, karena jika seandainya Momo sudah menyerah, maka hal ini akan berdampak besar bagi para pengikutnya. Beruntungnya tekad dan semangat Momonosuke tidak selemah itu. Ia dengan lantang menegaskan kembali bahwa dirinya adalah Kozuki Momonosuke yang mempunyai arti tidak terkalahkan atau terkuat. Dan tidak hanya itu, si kecil Momonosuke juga mendeklar bahwa kelak dirinya akan menjadi Shogun negeri Wano. Meskipun secara penampilan ia terlihat masih lemah dan cengeng, namun berkat ingatannya tentang perkataan orang tuanya dan tentunya juga berkat pengaruh seorang Luffy, Momonosuke berhasil memantapkan tekadnya meski sedang berada di situasi terdesak. Sekarang tinggal bagaimana caranya pihak aliansi memikirkan cara untuk menyelamatkan si kecil Momonosuke. Nah, sementara di tengah-tengah intimidasi Kaido terhadap Momonosuke, beberapa pihak aliansi lainnya telah diperlihatkan berhasil menumbangkan para kroco, dan tentunya Akazaya 9 pun ikut menerobos masuk menuju tempat Kaido. Di sini Usopp dan Chopper yang mengendarai Franky Shogun uniknya menuju ke arah yang salah, dan sialnya mereka harus bersiap-siap dihadang oleh sesosok raksasa yang kemungkinan adalah pasukan Numbers.
Nah, inilah salah satu duel yang patut ditunggu. Bisakah nantinya combo Monster Point dan kemampuan penembak jitu ditambah dengan ketangguhan Franky Shogun menumbangkan pasukan Numbers? Kemudian di sisi lain, Zoro, Law, dan Kid terlihat sudah menguasai areanya masing-masing. Mereka sepertinya berhasil menumbangkan musuh-musuhnya, dan kita hanya tinggal menunggu siapa lawan berikutnya. Saya sih berharap elit dari pasukan musuh akan menjadi lawan mereka. Entah itu datang dari nama-nama Tobiropo atau komandan divisi. Sementara itu, Luffy dan Yamato masih bergerak menuju panggung eksekusi sembari menghindari kejaran Tobiropo. Salah satunya adalah ulti yang masih menyimpan dendam pada Yamato. Nah, bersamaan dengan pengungkapan Momonosuke tadi, akhirnya Yamato tahu bahwa anak Oden dan para pengikutnya masih hidup. Ini akan semakin menarik jika nantinya mereka dipertemukan. Ekspresi dan wajah-wajah canggung pasti akan terjadi seandainya Yamato masih menganggap dirinya sebagai Kozuki Oden. Nah, kemudian masih dari sisi Luffy dan Yamato. Akhirnya sang kapten berhasil melepas borgol yang membelenggu Yamato selama puluhan tahun. Luffy memanfaatkan teknik Buso Haki tingkat tingginya yang sama seperti melepas kalung Kakehyo. Ya, kejadian ini sama seperti saat dulu Rayleigh melepas kalung Kemi. Dengan ini maka artinya Luffy saya yakin sudah menguasai Buso Haki tingkat lanjutnya. Tinggal nantinya teknik tersebut ia implementasikan kepada tubuh keras Kaido. Apakah teknik tersebut benar-benar mampu mengoyaknya? Atau justru Kaido juga bisa melawannya dengan haki tingkat tingginya? Jika hal ini terjadi, maka saya kira penentunya akan ditentukan oleh tekad atau kehendak masing-masing karakter. Karena sejatinya, haki adalah manifestasi dari willpower atau kekuatan kehendak. Patut kita nantikan. Nah, setelah borgol tadi terlepas, Yamato sadar jika Kaido memang berniat benar-benar ingin membunuhnya. Hal ini terlihat dari dampak ledakan borgolnya. Sambil menggerutu, ia pun mengeluarkan sumpah serapah pada ayahnya yang tak lain adalah Kaido. Yamato pun kemudian hendak mendekati Kaido sebelum akhirnya dihentikan oleh Luffy. Karena yang seharusnya mengawali peperangan ini adalah Akazaya 9. Dan begitulah cara para prajurit Oden memasuki panggung eksekusi dengan meneriakkan kata snatch, dialek khas para samurai kuri yang dulunya merupakan wilayah tak berhukum di tanah Wano. Saya kira ini adalah best moment yang Oda berikan di chapter 986. Datang dengan tiba-tiba sampai membuat 3 Calamity Kaido pun terkaget. Bahkan seorang King tidak sempat mengayunkan pedangnya karena telah diantisipasi terlebih dahulu oleh Izo. Ya, ini keren karena baik Izo dan King sama-sama bernaung di bawah bendera Yonko. Tapi sayangnya ini adalah adegan terakhir yang tersaji pada One Piece 986. Kita masih belum bisa melihat dampak atas serangan yang diberikan Akazaya 9. Tapi kalau boleh berspekulasi, saya kira Kaido tidak akan semudah itu dirobohkan. Well, kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya. Nah, dengan dilancarkannya serangan Akazaya 9 pada Kaido, maka secara tidak langsung perang Wano yang berlangsung di Onigashima sudah dimulai. Kedepannya saya berharap kita akan lebih sering diperlihatkan duel-duel sengit antar karakter yang terlibat di dalamnya. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 986. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!